ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh yang tidak kami sebutkan satu persatu, kami langsung dan bapak yang lain tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita hitung-hitung ya Pak, kalau bukan karena iman, bapak-bapak mungkin lebih enak di rumah duduk tiduran ya. Tapi karena dorongan iman, ingin meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke sini. Kita yakin ya, tempat ibadah yang mulia ini, masjid ini adalah rumah Allah ya. Kita yakin duduknya saja sebagai tamu di rumah Allah itu sudah luar biasa. Kita menjadi tamu di rumah orang yang terkaya saja ya, itu nggak mungkin kita setiap detiknya itu kita dapatkan hadiah, dapatkan ganjaran atau dapatkan oleh-oleh, belum tentu. Tapi kalau kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, hanya niat i'tikaf saja ya, niat i'tikaf saja, keran pahala sudah dibuka. Pahala catatan amal kita terus dicatat sampai kita keluar dari masjid ini. Kata malaikat, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian, silahkan kembali ke rumah dalam keadaan dosa diampuni. Kita gimana gak senang gitu ya Pak. Nah ini semuanya hanya bantuan keimanan kepada Allah SWT. Kenapa urusan keimanan, keyakinan? Karena pahalanya kelihatan, pahala gak terlihat ya. Hanya percaya dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pahala pasti akan diberikan oleh Allah ya. Siapa yang menyampaikan itu? Yang menyampaikan itu semua adalah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, berkenaan dengan kajian kita sebelumnya ya, di mana kita dituntut wajib beriman atau mengimani ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam wa akhbara anhu min umuri dunya wal akhirah. Yaitu kita wajib percaya apa saja yang disampaikan Rasulullah SAW ya, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran urusan akhirat ya, itu sedikit yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ada mengingatkan kita hanya akhirat saja. Tapi urusan dunia semua banyak dalam Al-Quran. Kesuksesan dunia banyak dalam Al-Quran. Sains yang ada ditemukan itu sumbernya dari Al-Quran ya. Belum ada orang yang membahas luar angkasa, Al-Quran sudah bahas luar angkasa. Belum ada yang membahas galaksi, Al-Quran sudah bahas galaksi. Belum ada yang bahas warisan, Al-Quran udah bahas warisan ya. Urusan warisan, urusan pinjam meminjam, urusan rumah tangga, nikah, tolak, bergaul dengan keluarga, istri dan anak, udah disampaikan dalam Al-Quran berpanjang lebar. Bahkan satu surah ada namanya surah At-Tolak ya. Surah ya, yang menggambarkan, memberikan keterangan tentang hukum tolak
Tujuannya apa? Agar manusia ini hidup dengan tentram di dunia, bisa beribadah dengan baik, untuk mempersiapkan bekal akhirat. Nah itu tujuannya. Karena sekarang Pak, banyak orang hancur, anaknya nggak tahu kemana karena broken home. Rumahnya ya, istri dan suami nggak tahu kemana ya, masing-masing cari, akhirnya anaknya terbengkalai sehingga terjadi perceraian. Nah, itu ya, hancur, artinya generasi hancur di sini. Ada juga gara-gara warisan, urusan persaudaraan terpisah. Nah itu dibahas dalam Al-Quran. Ya, dibahas dalam Al-Quran. Berpanjang lebar. Ya. Panjang lebar. Kalau kita baca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ya, cobalah kita baca Al-Quran, baca artinya. Kita suka baca WhatsApp, kita suka baca surat kabar. Kapan kita baca Quran pakai artinya? Ya, selama ini mungkin ngejar hatam, ngejar pahala. Kapan kita merenungkan? Baru kita akan mendapatkan. Nah, apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW semua wajib diimani, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kalau bercerita urusan akhirat berarti urusan yang belum terlihat, urusan gaib. Ya, yang bisa memperkuat di sini adalah keimanan kita masing-masing pada Allah. Ya. Kalau iman kita nggak kuat, nggak bisa. Sholat aja kita nggak mau, ngapain sholat? Katanya dapat pahala, mana pahalanya? Nggak ada. Ya. Katanya kalau sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mana nggak ada. Katanya kalau kita ini lancar rezekinya, mana buktinya? Selama ini rezeki saya lancar karena saya berusaha, saya kerja, mengandalkan apa? Yang terlihat. Tapi yang tidak terlihat di situ semuanya itu urusan keimanan kita kepada Allah. Ya. Nah, kembali ke pembahasan kita sebelumnya, ya. Ini masih masuk juga. Nah, wa ma akhbara anhu min umurid dunya, ya, perkara-perkara dunia, ya, sebelumnya Rasulullah SAW sudah menyampaikan perkara yang belum terjadi saja, ya, disampaikan oleh Nabi yang akan terjadi di masa akan datang, itu wajib kita percaya. Ya, apalagi yang sudah terjadi gitu. Ya. Jangan sampai kita mengatakan, wah Nabi ini ngada-ngada nih, masa begini belum ada, kata Nabi begini. Ya. Nah, seperti hadis yang sebelumnya kita bahas, ya, Rasulullah mengatakan, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yasumunahu, ya, yusammunaha bighairi ismiha. Nanti suatu waktu, ya, orang-orang akan minum khamar dengan nama lain, bukan khamar namanya beda. Udah terbukti sekarang. Kalau zaman dulu, zaman sahabat, mana ada nama-nama beda yang khamar, enggak ada. Whisky atau apa itu, bir, apa, enggak ada zaman dulu. Enggak ada. Sekarang baru ada. Sekarang baru ada. Beda-beda namanya. Dulu sahabat mendengar hadis ini aneh. Kok bisa sih sekarang nggak ada, karena kok bisa? Ternyata ya, sekarang ada banyak. Ya, terbukti. Ya. Kenapa terbukti? Karena Rasulullah bukan ngada-ngada. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Rasulullah itu tidak berbicara, melainkan semua berdasarkan tuntunan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan petunjuk dari Allah. Itu yang diucapkan Rasulullah. Ya. Tapi ya, kita juga harus teliti. Sudah saya sampaikan 2 pekan lalu, ya, dalam menerima hadis jangan langsung dicerna, langsung dipahami sesuai dengan makna hadis tersebut. Kalau kita bukan ahlinya. Bukan ahlinya seperti apa? Karena kalau kita belum banyak membaca hadis-hadis. Kenapa? Karena hadis itu ratusan ribu, Pak. Hadis Bukhari saja itu ya sudah mencakup kurang lebih 3.000 hadis. 3.000. Itu baru baca berapa tuh hadisnya? Itu baru Sahih Bukhari itu. Sahih Muslim itu lebih tebal daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Belum lagi Sunan At-Tirmidzi,
Sunan Ibnu Majah, itu tebal-tebal semua tuh. Belum lagi Musnad Imam Ahmad, tebal lagi itu. Ya. Belum lagi Musnad yang lain, ya. Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Imam Al-Hakim, banyak di kitab-kitab hadis yang lain. Ribuan, ratusan ribu hadis. Nah, kalau kita hanya nemu satu hadis, ya, lalu kita menghukumi sesuatu dengan hadis yang kita temukan ini tanpa kita meng-cross check ada berapa hadis yang berhubungan dengan hadis ini, kita kumpulkan baru kita pahami, hanya baru nemu satu nih. Lalu kita menghukumkan sesuatu, maka akan terjadi apa? Terjadi kesalahpahaman dengan hadis. Karena bisa jadi hadis yang kita temukan itu sudah dihapus hukumnya oleh hadis yang baru disebutkan oleh Nabi. Nah, itu tuh. Atau bisa jadi ini hukumnya ya berbeda. Ini bukan wajib tapi sunnah. Nah, ini bukan haram tapi makruh. Begitu menyebutnya haram, gitu. Tidak semua yang dilarang Nabi itu langsung haram, enggak. Ada yang dilarang memang haram, ada yang dilarang anjuran. Makruh kalau dilakukan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, yang jelas kalau itu hadisnya sudah benar, ya, sudah sahih, siapa yang menyampaikan? Kita periksa, oh si fulan ini orang-orang terpercaya, apalagi disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian tidak bertentangan dengan Al-Qur'an yang secara jelas menyebutkan secara gamblang juga. Ya, Al-Qur'an itu mutawatir. Mutawatir itu semua orang nyebutnya itu. Nah, contoh mutawatir nih, Pak. Kalau saya nanya, Bapak di sini, bola itu bulat, kata Bapak, ini benar. Siapa aja nyebut bulat, semua bulat. Ya, nggak ada nyebut bola itu segi 4, nggak ada yang nyebut begitu. Itu namanya mutawatir. Ya, mutawatir. Nah, gitulah Al-Qur'an. Gitu tuh Al-Qur'an. Kalau orang bacanya bismillah aja tuh, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita salahin dikit barisnya. Kita salahin dah barisnya satu nih. Orang semua pasti tahu. Karena orang sudah pada tahu Al-Qur'an itu yang ini barisnya ini. Bahkan nggak ada yang berani. Banyak sekarang orang-orang di luar Islam ya mencoba menghilangkan satu huruf saja, Pak. Dihilangin satu huruf, langsung muncul tuh ribuan di internet. Ini ada Quran palsu nih, ada membuang huruf ini. Ini kemungkinan kalau bukan salah cetak berarti ini sengaja. Ada lagi, ini harokatnya bukan begini, harokat yang benar begini. Satu harokat doang gitu, Pak. Ini namanya mutawatir. Maksudnya apa? Semua orang sudah tahu, orang Muslim Quran itu benar. Ya. Nah, yang mutawatir ini ya itulah menjadi tolak ukur kebenaran hadis. Kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, perlu dicek ulang lagi. Ya. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, yang datang dari Rasulullah SAW, Al-Quran itu secara mutlak wajib kita terima. Kalau hadis, periksa dulu siapa yang meriwayatkan, benar atau tidak adanya hadis ini, baru kita terima. Ya. Nah, ini tadi ada beberapa hal yang berkenaan dengan perkara-perkara yang terjadi, baik itu di zaman Rasulullah ataupun yang terjadi di masa-masa mendatang. Ya, itu wajib kita imani ya, kebenarannya. Wajib kita percaya kebenarannya. Nah, di antaranya tadi minggu lalu itu sudah kita bahas 2 hadis ya. Nah, hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Rasulullah mengatakan ini di zaman Nabi nih ya. Rasulullah mengatakan ada 2 kelompok ya yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Tapi lam arahuma. Sampai saat ini saya belum melihat kelompok itu. Cuma ya apa yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya ini akan terjadi nanti, akan ada yang seperti itu tuh, kelompok ini nih. Kelompok apa itu? Nah, Rasulullah mengatakan qaumun ma'ahum siyatun ya. Ada sekelompok kaum ya, yang dia ini memiliki siyat. Siyat itu cambuk ya. Ka'adnabil bakar, cambuknya seperti ekor sapi. Kayak cambuk kecil.
Ya, yadribuna bihan nas, yang mereka ini menggunakan cambuk tadi itu untuk memukul manusia. Maksudnya apa? Maksudnya mereka menjadikan manusia ini sebagai budak-budaknya, perintahkan, ya, mengatur. Dan itu akan terjadi nanti suatu waktu. Ya. Nah, setelah itu kan zaman Rasulullah, ya itu memang ada perbudakan, tapi tidak sampai seperti itu. Nah, ada di masa-masa di mana ya orang-orang itu seperti diperbudak. Ya. Dia bukan budak, tapi dia seperti diperbudak. Ya. Kamu kalau rajin sholat, kamu kalau setiap waktu ninggalin tugas, walaupun ninggalin sholat, saya pecat. Itu nggak berani dia. Ya udah, nggak usah sholat deh. Darurat dari mana? Ya. Lebih baik dia apa? Lebih baik dia meninggalkan sholat daripada kehilangan pekerjaan. Ini sudah diperbudak namanya. Ya. Ini sudah diperbudak namanya ini. Ya. Dulu saya pernah nemu juga. Ya. Dia lagi sholat. Kayaknya dia supir itu, Dia lagi sholat, ya naruh handphonenya di depan. Lagi sholat. Lagi sujud, ya. Kebetulan saya masbuk. Lagi sujud, ini orang lagi sujud, ya. Teleponnya bunyi, diangkat sama dia. Bos, saya lagi sholat. Ini batal sholatnya. Ya, takut pun sama bosnya. Ya, takut sama bos daripada takut pada Allah. Begitulah manusia sekarang. Kemarin kita dicoba nih, ya. 2 tahun lalu kita dicoba dengan pandemi COVID-19. Orang gak ada yang berani keluar rumah. Kenapa? Takut mati. Takut mati, takut kena COVID. Ada enggak yang takut kena azab Allah? Giliran COVID gak berani keluar. Ya, giliran gak COVID keluar tuh. Kemana tuh? Ke bar, diskotik, orang ini. Gak ada takutnya. Maksudnya apa di sini? Lebih takut daripada yang membinasakan dirinya secara zahir daripada azab Allah nanti di akhirat. Ya. Nah, ini ujian keimanan. Ya. Ini ujian keimanan bagi kita. Ya. Dan nanti akan ada suatu waktu, nah, orang-orang akan seperti ini. Wanisaun ini, ya, yang penting. Wanisaun kasiyatun ariyatun. Dan nanti ada suatu waktu, ya, kita akan melihat seorang perempuan, ya, atau para perempuan kasiyatun menggunakan pakaian, ariyatun tapi telanjang, berpakaian tapi telanjang. Gimana ceritanya tuh? Sahabat bingung. Mana pakaian tapi telanjang? Gimana ceritanya gitu? Nah, mumilatun ma'ilatun, jalannya berlenggak-lenggok. Zaman lagi nggak ada. Yang ada itu orang-orang kafir yang memang ada penari-penari, ya. Kalau sekarang dia menutup aurat, ya, dia pakai baju tapi sama terbuka auratnya, jalannya lenggak-lenggok. Waru'usunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepalanya itu dibundel-bundel, ya, diikat, ya, seperti punuk unta. Unta itu kan, belakang unta itu kan udah naik gitu, ya, belok-belok, ada lenggak-lenggokannya. La yadkhulunal jannata wa la yajidna raihah. Nah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan baunya surga pun gak bakal kecium. Baunya aja gak kecium, ya. Apalagi masuk surga, ya. Wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan sesungguhnya, ya, itu bau surga itu tidak didapatkan itu dari perjalanan yang seperti ini, seperti digambarkan oleh Rasulullah. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, perjalanan 100 tahun. Jarak perjalanan 100 tahun itu gak bakal kita itu bau surga itu sudah bisa kecium. Lah ini gak kecium, lebih dari 100 tahun, mana jauhnya gitu. Jauh banget tuh. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang, ya.
benar nggak perkataan Nabi ini? Sekarang ya orang pakai baju, kita lihat lucu, agak lucu sedikit ya. Pakai jilbab, ini pakai jilbab dia. Tapi celananya seksi, ketat. Bajunya juga ketat. Pakai jilbab tapi. Ya. Pakai jilbab. Oh, ini ya, perasaan dia sudah nutup aurat, padahal dia justru memancing ya. Dia lewat di jalan, dari mulai lewat di sini, sampai sana itu orang ngelihat ini gak apa-apa kedip, lihat ini. Ya. Udah lewat dari tadi, udah lewat, masih wangi aja di jalan tuh. Parfumnya wangi banget tuh, parfum berapa ratus ribu itu kulitnya. Ya. Nah itu sekarang udah terjadi ya. Sekarang udah ada. Dulu zaman Nabi nggak ada begitu. Mana ada jahit pakaian seksi, pakaian ketat zaman dulu, belum ada. Dulu mah kain-kain doang. Terus sekarang udah ada banyak. Bahkan ada yang apa? Kayak celana-celana legging ya gitu. Perempuan ya, yang ketat itu seperti warna kulit. Jadi kalau orang ngeliatin ini kayak gak pakai baju ini, padahal dia itu pakai gitu. Cuma ya saking ketatnya gitu, saking ketatnya. Nah itu sudah ada sekarang, banyak udah sekarang. Nabi dulu udah nyampein, ya. Sekarang terbukti. Ya. Akhbarul mughayyabat, berita-berita yang gaib zaman dulu ya disampaikan oleh Nabi, akan terjadi nanti, akan terjadi begini, nanti akan terjadi begini, belum terjadi. Ya. Nah, yang seperti ini ya maksud muallim di sini, pengarang kita di sini maksudnya adalah bagaimana kita mempercayai apa yang datang dari Nabi ya, walaupun itu sebenarnya belum ada di zaman kita. Ya. Kok Nabi ngomong begini? Ya. Perasaan nggak ada deh begini. Ya, terjadi. Mungkin di saat itu ya di masa kita ini belum ada, tapi nanti mungkin akan terjadi. Wajib kita percaya. Kalau beritanya itu benar, perawinya benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, udah wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Ya, ya itu umur dunia tadi. Nah sekarang wa min umuril akhirah, dan perkara-perkara akhirat juga wajib kita percaya. Ya, nah ini yang keimanan di sini yang penting. Ya, yang terpenting kekuatan iman. Ya, kalau urusan akhirat, ya urusan akhirat itu mulai dari alam kubur hingga nanti kebangkitan di akhir-akhir ya, yaumul akhir, itu urusan keimanan. Kalau orang nggak kuat iman, nggak bakal percaya ya. Mana ada. Coba kita lihat ya. Faqad akhbara sallallahu alaihi wasallam an asya' satakunu fil qiyamati wa min amsilati dzalik. Ya. Dan Rasulullah sudah menyampaikan beberapa perkara yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Akan terjadi nanti di hari kiamat. Al-Qisas an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Yang pertama yang berkenaan tentang kisos ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ya, kalian akan dimintain pertanggungjawaban ya, tentang apa atau hak-hak yang kalian ambil dari orang. Ya, kita ngambil hak orang lain. Ya, itu bakal ditanya nanti di hari kiamat. Bakal ditanya. Ya. Hatta yuqadu lisyatil al-jalha minasyatil qarna. Sampai ini gambar Rasulullah. Saking ketatnya nanti itu, maksudnya hak itu benar-benar harus diserahkan kepada pemiliknya, akan ditagih, akan diminta pertanggungjawaban ya, sampai kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk. Ini kita lihat ada kambing kelahi ya. Kambing yang bertanduk ini ditanduk sama kambing yang bertanduk. Kasihan kambing yang nggak bertanduk, dia nggak bisa ngelawan. Nah, ini kan ada yang apa di sini? Nggak adil ya, tidak adil. Dia mah enak, ada tanduknya, jadi bisa nanduk, bisa melukai. Kalau ini yang nanduk
nggak bisa melukai menanduk. Ya, itu pun diminta pertanggungjawaban. Dah sampai binatang aja ditanyain, dibalikin disuruh nanduk lagi. Nanti, kamu dulu tanduk, kamu dulu bertanduk ya. Kamu dulu menanduk ini, dia nggak punya tanduk. Ya, kamu harusnya nggak boleh melawan dia karena dia nggak punya tanduk. Ya, sekarang haknya dia harus ditunaikan. Kamu yang nggak punya tanduk, tanduk dia, ya, gitu. Seakan-akan begitu tuh gambarannya. Nah begitu nanti di akhirat, ya. Dimintain kita, ya. Hak-hak itu akan diminta, ya. Mohon maaf nih Bapak ya. Mohon maaf. Kita di shop depan ini, ya. Guru saya Nuruddin Baru masih hidup, Allah yarham. Masih hidup. Nah, beli di shop depan. Kalau kita berdiri di shop, harusnya masih ada orang yang bisa masuk. Lalu kita renggang. Akhirnya apa? Akhirnya orang nggak bisa masuk. Itu namanya mengambil hak orang. Maaf ya Pak ya. Kita punya sajadah, ya. Sajadah kita begini nih. Tapi orangnya kecil, sajadahnya gede. Ya. Dia berdiri begini. Sajadahnya segini. Dia muatnya di sini masih longgar ini. Karena dia sajadahnya gede. Ya, akhirnya orang nggak bisa. Dulu gak enak juga menginjak sajadah dia. Itu sajadah gede itu zalim, zalim itu. Kenapa? Harusnya orang masih bisa masuk di shop pertama, dia dapat pahala besar. Karena dia gede di situ sajadahnya, akhirnya orang nggak bisa masuk. Atau dia, ya kalau sholat di bawah ini, pernah lihat Pak? Gue sholat gede banget ininya. Lagi kita rapat ini dikejar sama kaki kita tadi ya. Nah, ya hati-hati ya, mengambil hak orang. Itu termasuk mengambil hak orang dalam sholat. Ya. Termasuk ya itu aja itu ditanya. Ya. Apalagi hak di luar urusan makanan, wah itu sudah bahaya itu. Ya. Kalau urusan makanan itu, ya. Termasuk juga, ya. Ini disampaikan guru saya, ada motor lagi parkir, kita istirahat, lihat motor mengganggu, kita duduk di atas, ikut nongkrong gitu. Kagak izin nggak izin sama pemiliknya. Itu motor haknya siapa? Pemiliknya. Lah kita ngambil haknya, kita nongkrong di atas, izin dulu. Apalagi yang benar-benar punya orang. Jadi kan jasanya kita ambil, bukan numpang duduk di situ. Ya. Beda kalau punya umum. Ya. Kalau motor orang parkir, kita numpang duduk di situ. Nah, kalau rusak kan kita tanggung jawab harusnya. Ya. Itu tanggung jawab secara dunia. Ya. Nah, dan banyak lagi hal-hal yang mungkin kita nggak anggap sepele. Ya. Kita misalnya ke masjid sini. Sandal kita di sana, kita mau ke sana, kotor di sini, kita lewat, minjam sandal aja deh, minjam sandal doang ke sana, terus balikin lagi ke sini, ya, nggak izin sama pemiliknya, itu dalam ilmu fikih namanya ghosok, haram, minjam doang balikin juga, ya itu kan nggak izin sama pemiliknya, make jasa orang, itu hak orang, ditanya nanti. Dulu kamu pada jam sekian sholat asar, wudu, ya karena jalanan kotor kamu pakai sandal sebulan ke sana. Nah, coba kamu minta hak kamu sana, minta haknya. Saya minta pahala. Karena kita nggak punya apa-apa, kita ada pahala, udah kita kasih pahala kita. Berkurang pahala kita. Ya, kurang pahala kita. Pahalanya udah habis. Udah kamu punya dosa, gue kasih dia dosanya. Gitu. Udah pahala habis, dikasih dosa lagi. Gitu. Ya, orang jatuh ketiban tangga, ya. Dan hal-hal yang semacam ini, makanya dalam Al-Quran surah Al-Kahf, ya surah Al-Kahfi, ya itu digambarkan, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian saya beritahu orang yang rugi nanti, bangkrut di akhirat nanti? Ya. Dan orang-orang seperti ini nih. Ya, orang-orang seperti ini yang menganggap enteng hal-hal yang sepele, padahal itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu perkara yang besar. Jangan.
Barat kita, mending kita makan nggak pakai lauk daripada kita mau ambil punya orang. Ya. Dulu ada seorang wali Allah, jadi cerita zaman dulu itu ada waliullah. Ya, zaman dulu kan kalau makan yang minyak zaman dulu belum ada sabun belum ada. Kalau makan yang minyak itu ambil tanah, kita ini tanah di sini tanah, lalu kita bilas tangan kita. Nah itu minyaknya hilang. Ya zaman dulu tuh. Nah zaman dulu ya dari seorang ulama ya, ada seorang soleh, bukan ulama, orang yang soleh ya. Orang yang soleh ini dia sering mendapatkan akhbarul mughayabat, berita-berita yang gaib itu dia tahu, diberikan kasyaf oleh Allah. Dia tahu itu ada begini, dia tahu dia. Kenapa suatu ketika dia makan, habis makan yang minyak-minyak itu, dia ambillah itu tanah. Tapi tanah itu dari dinding seseorang, dinding rumah orang. Oh zaman dulu kan dari di Arab itu ya, di Timur Tengah itu rumahnya dari tanah liat. Tanah liat kalau pasang itu keras gitu. Ya. Jadi guru saya juga ada juga story cerita itu kalau musim panas ya, di musim panas loh, kita naruh ikan mentah, kita taruh di situ 1 jam udah kayak batu gitu kayaknya. Itu kalau musim panas loh ya. Jadi tanah liat. Nah dia ngambil sedikit doang, buat apa? Buat menghilangkan minyak yang ada di tangannya. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya kemuliaan yang Allah berikan kepada dia hilang semuanya. Dia gak bisa, apa nih? Ada apa ini? Ada apa ini? Heran dia. Akhirnya dia mimpi, ditegur dalam mimpinya. Ya, kemarin kamu ngambil hak orang, minta halal sama pemilik rumah itu. Nginget dia, iya kemarin saya ngambil tanah ini. Udah datangin pemilik rumah. Ya. Minta halal, wahai pemilik rumah, kemarin saya makan, cuma tangan saya berminyak, akhirnya saya ambil tanah, ternyata itu dinding rumahnya antum nih, dinding rumah ente nanti saya ambil, itu buat ngilangin apa? Ngilangin minyak di tangan. Minta halal, kata orang ini dia saya halalkan. Udah. Nah perkara sepele, ya. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hindari, takutlah kalian dari api neraka walaupun bisyikki tamrah. Bisyikki itu separuh kurma. Maksudnya apa? Dikit tuh uang 5 kali enggak haram kali ini. Ya haram juga. Ya. Kita nemu duit nih 2.000, kita ambillah tuh duit. Nemu uang itu dalam ilmu fikih itu wajib kita umumkan punya siapa, dan tidak boleh kita tasarrufkan, tidak boleh kita gunakan sebelum kita umumkan, dan sebelum kita diamkan uang tersebut selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang menggunakan, baru kita bisa menggunakan uang itu. Itu pun dianjurkan oleh ulama, gunakan untuk hal-hal yang umum. Kita nemu duit nih 1 juta, duit 1 juta nih, pas banget nih buat beli handphone, lagi rusak handphone. Tapi ingat, waduh kemarin Ustaz jelasin masalah luqatah itu barang temuan, harus diumumin ini. Udah kita buat pengumuman, pasang pengumuman di mana-mana. Gak ada yang ngaku ini punya siapa. Kita tunggu selama 1 tahun. Ya. 1 tahun gak ada juga yang datang. Padahal kita udah taruh di situ, hubungi nomor ini. Gak ada juga yang ngomongin kita. Ya. Nah, baru uang itu bisa kita pergunakan. Tapi pergunaannya untuk apa? Untuk kepentingan umat Islam, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Nah, ini berarti sudah milik saya nih, boleh buat handphone, handphone buat pribadi, enggak, itu buat umum. Ya, sumbangin ke masjid. Ya, sumbangin ke masjid, atau kasih kepentingan umum, misalnya perbaikan jalan, ada jalan yang bocor, beli semen dah tuh, itu. Ya. Nah ini karena kenapa? Karena yang semacam ini itu akan dimintain pertanggungjawab. Ya. Sekarang belum, tapi bapak-bapak yakin ya hari kiamat akan datang ya? Yakin adanya hari akhir kan? Yakin adanya hisab kan? Berarti semua akan dihisab itu. Ya.
Nah, sekarang ini kekuatan iman kita yang akan membentengi kita. Ya. Ngambil atau enggak? Ya. Itu iman aja tuh. Ya. Iman kita. Ya. Iman kita bisa dipengaruhi setan atau enggak? Nah, ini gambaran dari Rasulullah SAW. Nah, di antaranya lagi ada ya dari Rasul kalamullah taala lil abdi. Nanti di hari kiamat ya kita akan berjumpa dengan Allah. Namun ingat pembahasan kita sebelumnya, perjumpaan manusia dengan Allah nanti di hari akhir itu tidak seperti kita dengan orang lain berhadap-hadapan bisa dilihat dengan mata kepala. Kita akan berjumpa dengan Allah bukan dengan mata kita, tapi seluruh anggota tubuh kita merasakan kehadiran Allah. Ya. Dan tidak bisa digambarkan Allah di sebelah, dikatakan Allah sebelah depan, belakang, kanan, kiri, atas, enggak bisa. Atau tidak bisa dikatakan ada bentuknya seperti apa, enggak bisa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, bukan berarti kalau sekarang laisa kamitslihi syai'un, nanti kalau sudah di surga udah berarti udah bisa kita lihat, enggak. Walaupun digambarkan dalam Al-Qur'an wujuhu yawma idzin nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti orang-orang beriman itu wajah mereka akan berseri-seri ya ketika melihat Allah. Ya, wajah mereka berseri-seri. Lihat Allah di sini bukan dengan mata kepala kita. Karena mata kepala kita ini hanya bisa melihat materi yang ada di dunia ini. Ya. Sesuatu selain Allah itu yang bisa kita lihat. Allah tidak bisa mata kita tidak bisa menembus hal-hal yang gaib, apalagi Allah nggak bisa. Nggak bisa. Nah, nanti ya kita akan berjumpa dengan Allah dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dalam sebuah hadis ya, ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari juga ya. Rasulullah mengatakan, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu." Ya. Tidak ada seorang pun dari kita ya, melainkan nanti kelak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Ya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada antara dia dan antara Allah penerjemah. Kalau ada penerjemahnya, enggak ada, langsung. Ya. Dan kita bisa paham. Allah itu bahasa Arab kali ya? Enggak bisa juga. Enggak bisa dikatakan. Kan Al-Qur'an bahasa Arab itu salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bahasa Arab. Ya. Makanya enggak ada istilah begini, Pak. Dulu kan sering tuh. Jangan belajar bahasa Inggris, itu bahasa orang kafir. Nah, di Inggris banyak orang Islam. Sekarang pertanyaannya bahasa Arab dulu banyak ke orang kafir juga. Banyak juga. Ya. Sekarang pertanyaannya, bahasa Inggris itu ciptaan siapa? Ya. Itu semua bahasa ciptaan Allah. Jadi nggak ada istilah mengolok-olok. Ya, itu. Ini bahasa orang kafir, jangan pelajari. Ini bahasa ini nih, pelajari ini. Ini doktrin-doktrin seperti itu dulu zaman dulu tuh. Ya, ini sebenarnya ya secara tidak langsung kita sudah menghina ciptaan Allah. Ya. Secara tidak langsung kita sudah menghina ciptaan Allah. Allah ciptakan bahasa, Allah ciptakan manusia beraneka ragam. Ya. Siapapun yang kita ejek, ya. Dalam agama kita itu kan melarang mengejek sesama muslim, apalagi di luar muslim itu nggak boleh kita ejek, apalagi sesama muslim nggak boleh mengejek. Gitu. Sebagai contoh kecil, ya, ada tukang membuat misalnya jendela, dia buat jendela. Ada orang datang ngeliat, ini jendela bagus banget ini jendela nih. Siapa yang bikin ini? Tukangnya siapa ini? Si Anu tuh tukangnya. Kira-kira senang gak, Pak? Wah, saya yang bikin tuh. Senang ya, Pak ya? Terus kita datang, siapa sih yang bikin jendela ini? Jelek banget nih bikin jendela ini. Tersinggung gak yang bikin? Tersinggung, Pak? Nah, sekarang kita mengejek makhluk ciptaan Allah, kira-kira gimana? Ini orang jelek banget gitu. Ini orang jelek banget gitu. Di ciptaan Allah juga, dia mah gak bisa ngatur. Nah, kalau kita bisa ngatur tuh begitu, semua orang ganteng semua. Di lahirnya begitu ya, bawa gak mau
Gimana lagi ya kan? Allah ciptakan dia seperti itu. Gimana lagi? Ya. Ya udah, itu orang itu manusia, makhluk ciptaan Allah, sesama manusia kita dituntut untuk saling menghormati. Apalagi sesama muslim, kita berikan hak dia sebagai seorang muslim. Nah kita ejek, dia kan non muslim, gak apa-apa dia ejek, gak ada istilah seperti itu dalam Islam. Muslim dan muslim gak boleh kita ejek, ya. Gak boleh kita ejek. Kalau dia manusia ciptaan Allah, maka dalam urus ilmu tasawuf gak bisa itu. Ya. Kalau ada orang mengaku sufi, rajin beribadah, tapi masih suka mencaci orang, jangankan mencaci orang, mencaci binatang. Mencaci binatang aja itu sudah nggak bisa di dalam ilmu sufi. Kenapa? Karena binatang juga ciptaan Allah. Ya. Melihat apa? Melihat tikus, kesel banget dia sama tikus ya. Udah ditumbuk, diinjak-injak lagi tuh tikus tuh. Ya, kesel banget ya. Gak apa-apa sih kesal, cuma gak sampai begitu juga. Ya, kasihan dia udah mati ya. Atau gak dimatiin, disiksa sama dia. Nah, jangan. Allah menyuruh kalau kita membunuh binatang, fa ahsinul qitlah. Bukan hanya binatang yang disembelih, ya, binatang perusak yang kita bunuh, boleh kita bunuh. Seperti misalnya binatang perusak itu, anjing gila misalnya, ya, atau babi yang suka merusak hutan, boleh kita bunuh, ya. Tapi perbaiki cara membunuh kita. Maksudnya kita cari titik sekali tusuk dia bisa mati, gitu. Jangan potong dulu ekornya, potong dulu kakinya. Oh, kasihan dia, tuh dinyiksa. Cicak misalnya, nggak tusuk dulu, potong dulu ekornya, tusuk dulu badannya. Dulu sih sekali ini tumbuk aja udah langsung kepalanya, udah langsung mati. Jangan disiksa. Atau kita bakar nggak boleh dalam agama, ya, menyiksa. Fa ahsinul qitlah. Nah ini semuanya ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pertanggungjawaban kita. Nanti kembali kepada bahwa Allah akan berbicara dengan kita nanti di yaumul akhir. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jelas seperti apa dan bagaimana itu urusan Allah. Yang jelas kita akan ditanya oleh Allah secara langsung. Ya, karena kita akan ditanya oleh Allah, maka kita harus bersiap-siap. Ya, dalam satu riwayat hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang itu akan berpindah dari tempatnya, melainkan sudah ditanya 4 hal. Selesai pertanyaan 4 hal ini. Yang pertama, pertanyaan tentang umurnya. Ya, dia habiskan buat apa tuh umurnya? Ya, selama 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun hidup dia, baru meninggal. Dia gue buat apa aja tuh? Yang kedua, ditanya dia tentang anggota tubuhnya, dia pergunakan untuk apa? Punya tangan, punya mata, telinga, hidung, mulut, itu digunakan buat apa itu? Ditanya. Dan yang jawab bukan mulut kita, anggota yang kita yang menjawab. Ya. Mata kita yang jawab. Justru gimana sih ngomongnya mata? Gampang, urusan Allah itu mah. Ya, urusan Allah. Kemudian nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentang ilmu yang kita pelajari, diamalin apa enggak tuh ilmunya. Nah itu ditanya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi semua akan ditanya oleh Allah. Oleh sebab itu, kalau kita dalam kajian kita ini kajian akidah, kalau kita merasa mantap akidah kita, percaya dengan hal-hal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka seharusnya kita bersiap-siap. Persiapkan semuanya. Jangan kita lewatkan begitu saja, ya, karena hidup ini cuma sementara, ya. Sebentar lagi akan berakhir, kita akan berada di alam kubur, menanti kapan kita dibangkit oleh Allah, dan di dalam kubur kita sudah mulai merasakan apa yang kita kerjakan dulu semasa di dunia. Ya, kayak gini saja bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, Bapak-Ibu sekalian, ada pertanyaan silahkan. Mau bertanya? Jelas ya Pak ya? Ya, sampai sini saja. InsyaAllah kita sambung pada kajian berikutnya tentang soal munkar wa nakir, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang pertanyaan munkar dan nakir, ya, malaikat munkar dan nakir itu seperti apa nanti InsyaAllah kita akan bahas. Walaupun tentang malaikat sudah kita bahas juga ya.
Maka kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Kita berharap juga ini pada hari ini ya, Bapak-Ibu sekalian, 17 Agustus ya, merdeka. Kita harapkan sesuai dengan slogan 77 tahun Indonesia merdeka. Mudah-mudahan kita berharap negeri kita ini menjadi